Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gue akan memberikan tutorial bagaimana cara mengerjakan ataupun menggarap event airdrop testnet Sonium. Dan dalam mengerjakan ataupun menggarap event airdrop testnet Sonium tentunya memiliki beberapa tugas. Pertama, kalian diwajibkan melakukan bridge. Yang kedua, kalian juga diwajibkan melakukan swap. Ketiga, menambahkan likuiditas. Dan yang keempat, kalian harus menyelesaikan tugas layer 3. Dan yang terakhir, kalian diwajibkan untuk melakukan deploy smart contract. Namun akan tetapi, sebelum kita masuk ke dalam langkah demi langkah ataupun bagaimana cara mengerjakan dan juga menggarap event airdrop testnet Sonium, kali ini gue akan membahas secara singkat kira-kira siapa salah satu perusahaan besar yang berada di belakang layar project Sonium. Dan oleh karena itu, menurut gue Sonium merupakan salah satu project yang sangat wajib kalian garap. Nah, jadi salah satu big company ataupun perusahaan raksasa yang ada di belakang layar project Sonium adalah Sony Group Corporation. Nah, jadi kira-kira apa itu Sony Group Corporation? Sony merupakan salah satu raksasa perusahaan teknologi, game, serta layanan keuangan. Dan Sony adalah satu-satunya big company yang telah berhasil menyalip dari salah satu perusahaan besar milik keluarga pribadi, baik secara ukuran perusahaan ataupun revenue, yang bernama Yomiuri Shimbun Holding. Nah, jadi lebih kurangnya seperti itulah sedikit gambaran tentang perusahaan Sony Group Corporation. Berikutnya kita akan bahas Sonium yang merupakan salah satu project yang telah di-approach langsung oleh Sony Group Corporation. Dan kalian bisa masuk ke dalam situs web resminya sonium.org. Nah, jadi kira-kira apa itu Sonium? Sonium merupakan salah satu blockchain layer 2 Ethereum. Go mainstream. On Sonium, everyone is a creator. No matter where you are, what you do, with our community, we aim to go mainstream with this public blockchain, empowering individual and communities to collaborate, create, and feel the world with emotion together. Nah, jadi dengan Sonium, siapapun bisa melakukan kolaborasi, berkreasi, bahkan menjadi seorang developer. Karena tujuan dari Sonium meluncurkan blockchain layer 2 di dalam Ethereum yang diberi nama Minato untuk menjadi landasan infrastruktur Web3 global yang mendorong adopsi Web3 di berbagai kasus penggunaan. Kemudian Sonium juga memiliki dua fitur yang dimana dari dua fitur tersebut merupakan dua hal yang berbeda. Features of Web3 artinya fitur tersebut terbuka secara publik ataupun umum, baik seorang user ataupun pengguna yang ingin melakukan uji coba untuk melakukan transaksi di dalam blockchain Sonium Minato. Kemudian Empowering Innovation ini merupakan salah satu fitur yang telah terbuka secara publik untuk seorang developer ataupun pengembang. Yang dimana seorang developers ataupun pengembang bisa melakukan uji coba untuk mengeluarkan inovasinya menggunakan blockchain dari Sonium Minato. Dan Sonium Minato merupakan Sony Block Solution Labs yang didorong oleh PC untuk mewujudkan internet terbuka yang melampaui batas, yang bertujuan untuk memicu minat terhadap Web3 di kalangan pendatang baru. Tujuannya adalah untuk menyediakan lingkungan pengembangan internet di tempat siapapun dan dapat menjadi seorang creator, dan menjadikan layanan Web3 mudah diakses dan menarik bagi mereka yang belum pernah menggunakan sebelumnya. Nah, jadi lebih kurangnya seperti itulah sedikit gambaran tentang Sonium Minato yang merupakan salah satu project yang telah di-approach langsung oleh raksasa perusahaan teknologi Sony Group Corporation. Berikutnya kita akan bahas bagaimana langkah demi langkah apabila kita ingin mengerjakan ataupun menggarap event airdrop dari testnet Sonium. Langkah yang pertama, kalian wajib untuk melakukan klaim faucet dari Ethereum Sepolia. Dan kalian bisa masuk ke dalam situs web resmi www.alchemy.com. Dan untuk melakukan klaim faucet ini tentunya gratis. Tetapi selain gratis, ada syarat wajib yang harus kalian lakukan. Pertama, kalian diwajibkan untuk login ke dalam alchemy.com. Kemudian syarat yang kedua, kalian diwajibkan memiliki sekitar 0,001 koin Ethereum di dalam jaringan Ethereum mainnet. Jadi itulah dua syarat penting yang perlu kalian penuhi apabila kalian ingin mendapatkan voucher secara gratis. Dan cara mendapatkan voucher di dalam Alchemy, langkah pertama, silakan kalian paste wallet address kalian. Kemudian kalian selesaikan captcha ataupun robot. Kemudian kalian klik bagian send me ETH. Dan silakan kalian tunggu dalam beberapa menit ke depan sampai dengan voucher masuk ke dalam wallet kalian. Dan di sini gua anggap kalian sudah mendapatkan voucher tersebut di dalam jaringan testnet Ethereum Sepolia. Kemudian langkah yang kedua, setelah kalian berhasil mendapatkan voucher, silakan kalian masuk ke dalam situs web resmi dari thirdweb.com. Dan setelah kalian berhasil dibawa ke dalam halaman seperti ini, langkah yang pertama, silakan kalian koneksikan dengan wallet kalian. Dan setelah wallet kalian berhasil terkoneksi, langkah berikutnya silakan kalian klik bagian Add to Wallet.
Yang dimana ini merupakan salah satu cara untuk menambahkan jaringan testnet Sonium Minato ke dalam wallet kalian. Kemudian langkah yang ketiga, setelah kalian mendapatkan pouchet Ethereum Sepolia dan juga menambahkan jaringan Sonium Minato, silakan kalian melakukan transaksi di dalam situs web resmi bridge.sonium.org. Dan nanti untuk linknya akan gua sertakan di deskripsi. Dan setelah kalian berhasil dibawa ke dalam halaman seperti ini, langkah yang pertama, silahkan kalian koneksikan dengan wallet kalian. Dan setelah wallet kalian berhasil terkoneksi dengan website resmi bridge.sonium.org, pastikan jaringan tersebut berada di dalam jaringan Sepolia. Karena kita akan memindahkan dari koin Ethereum Sepolia ke dalam jaringan Sonium Minato. Di sini gue memiliki sekitar 1 koin Ethereum di dalam jaringan testnet Sepolia. Kemudian kita masukkan jumlah kira-kira berapa koin Ethereum yang akan kita bridge ataupun pindahkan ke dalam jaringan Minato. Semisal di sini kalian ingin memindahkan sekitar 0,01 koin Ethereum. Kemudian silahkan kalian klik bagian review deposit. Kemudian kita klik bagian initiate deposit. Oke, kita klik bagian konfirmasi. Oke, di sini kita telah berhasil untuk melakukan transaksi initiate deposit. Berikutnya, kita akan melakukan transaksi untuk mendapatkan ataupun receive on Minato. Jadi kita klik bagian go to transaction. Oke, jadi baru saja kita berhasil untuk melakukan bridge dari jaringan testnet Ethereum Sepolia ke dalam jaringan Sonium Minato. Nah, jadi silakan kalian lakukan sebanyak 5 kali untuk melakukan transaksi bridge dari jaringan testnet Ethereum Sepolia ke dalam jaringan Minato. Dan begitu juga sebaliknya, kalian bisa melakukan bridge dari Sonium Minato ke dalam jaringan Ethereum Sepolia. Kemudian untuk langkah yang keempat, silakan kalian melakukan transaksi seperti swap dan juga menjadi seorang liquidity provider dari salah satu DeFi ataupun DApps PerilongSwap.xyz. Dan ini merupakan salah satu platform ataupun DeFi dari mitra resmi Sonium Minato. Dan nanti untuk linknya akan gua sertakan di deskripsi. Dan setelah kalian berhasil dibawa ke dalam halaman seperti ini, langkah yang pertama, kalian bisa mengoneksikan dengan wallet kalian. Jadi di sini kalian klik connect wallet. Dan setelah wallet kalian berhasil terkoneksi dengan platform PerilongSwap.xyz, pastikan jaringan tersebut berada di dalam jaringan Sonium Minato. Kemudian silakan kalian lakukan swap dari koin Ethereum di dalam jaringan Sonium Minato dengan stablecoin USDC. Dan di sini gue akan melakukan swap sekitar 0,001 koin Ethereum. Kemudian kita klik bagian swap. Kemudian kita confirm swap. Oke, kita baru saja berhasil melakukan transaksi swap dari koin Ethereum dengan stablecoin USDC. Dan apabila kalian ingin menambahkan stablecoin USDC di dalam jaringan Sonium Minato ke dalam wallet kalian, silakan kalian klik bagian Add USDC to Wallet. Dan tentunya kalian juga bisa melakukan swap sebanyak 5 kali hingga 10 kali. Berikutnya kita akan melakukan transaksi untuk menambahkan likuiditas ataupun menjadi seorang liquidity provider. Di sini kita klik fitur liquidity. Kemudian kita klik bagian add liquidity. Nah, jadi ternyata ada sedikit kendala pada saat kita mau menambahkan likuiditas ataupun menjadi seorang liquidity provider. Jadi pada intinya, cara kerja untuk menjadi seorang liquidity provider ataupun menambahkan likuiditas hampir semuanya sama di setiap platform manapun. Pertama, silahkan kalian tentukan koinnya, kira-kira koin apa dan dipasangkan dengan koin apa yang akan kalian tambahkan likuiditas. Semisal koin Ethereum yang akan kalian pasangkan dengan stablecoin USDC. Kemudian di bawahnya, kalian bisa atur slippage, apakah kalian akan menggunakan slippage 0,01%, 0,05%, 0,25%, bahkan 1%. Semakin besar persentase slippage yang kalian gunakan, maka akan semakin cepat untuk memvalidasi dalam sebuah transaksi yang kalian lakukan. Kemudian di bawahnya, silakan kalian masukkan jumlah ataupun nominal dari setiap value aset yang kalian akan tambahkan likuiditasnya. Pada dasarnya, apabila kalian ingin menjadi seorang liquidity provider, dari kedua aset itu harus memiliki value yang sama. Silakan kalian lakukan pull range dan kemudian confirm transaction.
Nah, jadi pada intinya seperti itu, bagaimana cara menambahkan likuiditas ataupun menjadi seorang liquidity provider di dalam platform Perilong Swap. Kemudian untuk langkah yang kelima, silahkan kalian selesaikan tugas ataupun quest yang disertakan di dalam platform Layer 3. Karena saat ini Layer 3 dengan Sonium sedang mengadakan kolaborasi. Langkah yang pertama, silahkan kalian koneksikan dengan wallet kalian. Dan setelah kalian berhasil mengoneksikan wallet kalian ke dalam platform Layer 3, silahkan kalian selesaikan dari ketiga tugas yang telah disediakan. Namun ada catatan penting, apabila kalian ingin menyelesaikan tugas di dalam platform Layer 3, tentunya kalian perlu menyiapkan koin Ethereum di dalam blockchain Layer 2. Karena tugas di tahap akhir, kalian akan mendapatkan reward dan juga badge, tetapi pada saat melakukan klaim badge tersebut, kalian akan dikenakan biaya sebesar 2 hingga 5 US dollar. Dan biaya tersebut bisa kalian bayar menggunakan koin Ethereum di dalam jaringan Layer 2 seperti Arbitrum ataupun Optimism. Kemudian untuk langkah yang terakhir, di mana kita diwajibkan untuk melakukan deploy smart contract di dalam platform thirdweb.com. Dan nanti untuk linknya akan gua sertakan di deskripsi. Dan setelah kalian berhasil dibawa ke dalam halaman seperti ini, silahkan kalian koneksikan dengan wallet kalian. Dan setelah kalian berhasil mengoneksikan wallet kalian, silahkan kalian isikan nama, simbol, dan juga description. Dan jangan lupa kalian juga mengupload file ataupun gambar yang akan kalian deploy. Kemudian kita isi nama. Kemudian isikan simbol. Lalu kita isikan description. Nah, jadi di sini gue mengisikan nama dengan crypto strategi dengan simbol CTS dan juga description strategi to multiply money. Yang dimana deskripsi tersebut mengartikan ini merupakan strategi dalam melipat gandakan uang. Kemudian setelah kalian mengisi bidang-bidang tersebut, silahkan kalian scroll down. Dan di sini kalian bisa mengisikan dengan wallet address kalian. Kemudian di bidang royalty, kalian juga mengisikan dengan wallet address kalian. Kemudian dalam bidang platform fees, ini juga bisa kalian isikan dengan wallet address kalian. Jadi dari ketiga bidang tersebut, itu bisa kalian isikan dengan wallet address yang sama. Dari poin pertama, primary sales, royalties, dan juga platform fees. Kemudian di poin yang terakhir, dalam melakukan deploy smart contract ataupun minting NFT, jadi kalian pastikan jaringan tersebut adalah jaringan dari Sonium Minato. Dan setelah kalian berhasil mengisi semua bidang tersebut, kemudian kalian klik bagian Deploy Now. Jadi kita hanya dikenakan biaya sekitar 0,000 ada 60 di belakang koma 77 koin Ethereum. Kemudian kita klik konfirmasi. Oke, jadi baru saja kita berhasil melakukan deploy smart contract ataupun minting NFT 721 di dalam platform thirdweb.com. Jadi lebih kurangnya seperti itu apabila kalian ingin melakukan minting NFT ataupun deploy smart contract di salah satu platform resmi dari mitra Sonium Minato. Oke, mungkin itu aja langkah demi langkah dalam mengerjakan ataupun menggarap event airdrop testnet dari Sonium Minato. Apabila kalian memiliki opini ataupun pendapat pribadi, silahkan discuss di kolom komentar. I'm Piki, back to you.